Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Muhammad Hasan Sembiring. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Isra Mi'raj. Next. Pengertian Isra Mi'raj. Isra berarti perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan waktu yang sangat singkat. Beliau SAW melakukan perjalanan ini dengan menggunakan buruk, semacam hewan yang dibawa oleh malaikat Jibril untuk melakukan perjalanan Isra Mi'raj ini. Sedangkan Mi'raj berarti naiknya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 sampai kepada Sidratul Muntaha. Dan peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Rajab 622 Masehi. Next. Latar belakang Isra Mi'raj. Ada dua faktor penting di mana Allah Subhanahu wa taala akhirnya memperjalankan Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Yang pertama disebabkan oleh wafatnya istri baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Siti Khadijah, yang selalu mendukung dakwahnya Nabi sampai-sampai ia akan menyerahkan tulang-tulangnya demi dakwah Rasulullah. Yang kedua adalah wafatnya paman beliau, yaitu Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Banyak jasa-jasa yang sudah ditorehkan dan dilakukan oleh paman Nabi ini dalam memperjuangkan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, peristiwa ini dinamakan Amun Huzni atau tahun kesedihan, sehingga Allah menghibur Nabi dengan cara memperjalankan Nabi Muhammad SAW dalam Isra Mi'raj kali ini. Next, kisah Isra Mi'raj. Kisah Isra Mi'raj ini sudah banyak diceritakan oleh guru-guru kita, orang tua kita, dan banyak sekali kisah-kisah yang dapat kita temukan di YouTube tentang Isra Mi'raj ini. Banyak perbedaan ulama dan pendapat, namun secara garis besar kisah perjalanan Isra Mi'raj ini bermula dari Amul Huzni, tahun kesedihan Nabi Muhammad yang ditinggalkan oleh dua orang yang sangat penting bagi kehidupan beliau SAW. Oleh karena itu, Allah memberangkatkan Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril untuk melakukan perjalanan Isra Mi'raj ini yang dilakukan dari Mekah menuju ke Palestina, yaitu Masjidil Aqsa. Lalu Nabi Muhammad SAW memimpin sholat di sana, dan setelah itu Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Mi'raj, menaiki langit sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, di Sidratul Muntaha ini Nabi Muhammad SAW sebelumnya bertemu dengan para nabi, dan beliau berbicara dengan para nabi ini, bercerita dan sebagainya macamnya. Lalu saat Nabi Muhammad SAW ingin menemui Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi Muhammad saja untuk menemui Allah. Namun pertemuan ini dilakukan dengan hijab atau pembatas, sehingga yang tampak dari Allah Subhanahu wa taala bukan aslinya. Dan seperti yang kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat 50 rakaat yang diringkas dan dipangkas akhirnya setelah melalui diskusi yang panjang dengan Nabi Musa, yang akhirnya sholat hanya wajib dilakukan 5 waktu saja. Nah, selanjutnya setelah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu ini, Nabi Muhammad diajak berkeliling ke surga, ke neraka, dan melihat banyak sekali fenomena-fenomena peristiwa yang sangat mengiris hati Nabi Muhammad SAW. Dari mulai orang-orang yang suka membenturkan kepalanya, habis itu
mencium aroma yang sangat wangi dari salah satu makam kuburan, yaitu Siti Masyiatoh, dan banyak sekali kejadian-kejadian yang dialami Rasulullah SAW. Dan setelah itu pada akhirnya Rasulullah SAW turun kembali ke bumi dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Next. Lalu apa pendapat ulama tentang Isra Mi'raj? Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait peristiwa ini. Sebagian mengatakan bahwa hanya ruh lewat mimpi Nabi SAW saja yang diberangkatkan menuju Sidratul Muntaha. Namun mayoritas ulama sepakat bahwa perjalanan Nabi ini dilakukan dengan ruh beserta jasad Nabi, karena sebelum melakukan perjalanan Nabi SAW sudah dibersihkan hatinya agar kuat dalam melakukan perjalanan Isra Mi'raj ini. Next. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Isra Mi'raj ini yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menampakkan keagungan dan kekuasaannya. Di sini dapat terlihat bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada dan memberangkatkan seorang hambanya ini bukan semata-mata hanya ingin menyampaikan wahyu, tapi banyak sekali pesan-pesan yang terkandung dalam perjalanan ini. Salah satunya adalah menampakkan keagungan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berkonsultasi dengan yang berpengalaman. Dan seperti yang kita tahu bahwa Nabi Muhammad berdiskusi dengan Nabi Musa bagaimana jika sholat 50 waktu dikerjakan dalam sehari semalam. Dan akhir dari diskusi ini mendapatkan satu keputusan yang dimana diwajibkannya sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Yang ketiga adalah menjadikan sholat sebagai inti kehidupan. Dan oleh karena itu kita sebagai umat muslim harus selalu mendirikan sholat sebagaimana yang telah disampaikan dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala ini, sehingga kita selalu menjadikan sholat kita ini sebagai tiang agama kita. Jangan kita hancurkan, jangan kita robohkan. Maka dengan itu mari kita sama-sama kukuhkan jiwa kita, iman kita, dan selalu mendirikan sholat 5 waktu. Syukron jazilan, itu saja dari saya. Saya harap semoga penjelasan ini dapat membantu kawan-kawan semua, dan apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.